Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita di kimia dasar. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait stoikiometri, reaksi kimia pada zat larutan. Ya, ini karena memang sebagian besar reaksi kimia terjadi pada kondisi larutan. Tapi ada juga beberapa reaksi yang terjadi dalam fase gas. Oleh karena itu untuk pelengkap diskusi kita kenalkan bagaimana sih reaksi stoikiometri dalam fase gas itu seperti apa. Maka kita masuk ke teori gas ideal. Sebuah teori ini untuk menggambarkan bagaimana sih perilaku gas itu ya. Untuk memodelkan secara sederhana, maka kita ambil sini gas yang ideal dengan beberapa asumsi. Nah, zat dalam state gas ini, dalam kondisi gas ini jauh lebih sederhana dibanding kondisi cairan atau dalam padatan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena molekul dalam gas bergerak jaraknya jauh satu sama lain, jadi tidak ada interaksi antar molekul, ya, atau interaksinya minim. Molekul gas bergerak random dengan gaya interaksi antar molekul yang sangat minimal. Ya. Tiap molekul bergerak secara independen tanpa dipengaruhi oleh molekul lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu sifat-sifat gas ini biasanya lebih mudah diprediksi dengan pemodelan yang sederhana. Ya. Jika kondisi tekanan, temperatur, atau volumenya berubah. Ya. Jadi kalau P berubah, T-nya bagaimana, V-nya bagaimana. Nah, 11 unsur di dalam alam ini terdapat dalam fase gas. Ya. Hidrogen, semua gas mulia, helium dan teman-temannya ini di sini. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Kemudian ada fluorin, klorin, oksigen, dan nitrogen. Pada kondisi normal, 25 derajat, 1 atmosfer, itu berada dalam fase gas. Nah, besaran utama pada gas ini adalah susah. Kalau padatan kita bermain dengan massa ya. Masanya berapa kilogram. Nah, gas ini agak susah ditimbang masanya. Maka kita gunakan set besaran-besaran yang berbeda. Nah, nomor 1 adalah tekanan atau pressure bahasa Inggrisnya ya, diberi lambang P. Ya. Nah, molekul gas ini menekan ke segara Allah. Karena partikel-partikel penyusunnya kan senantiasa bergerak, bertumbukan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah, oleh karena itu kita bisa ukur salah satu besaran yang dekat dengan gas. Ya. Seberapa besar sih molekul gas ini menekan ke segala arahnya ini berapa? Ya. Nah, ini kita sebut sebagai pressure tekanan. Kita definisikan pressure sebagai gaya per satuan luas. Ya. Nah, jadi contohnya setiap permukaan di atas bumi, ya, di atas bumi kita punya atmosfer. Ya. Nah, ini di atas kita ini ada lapisan-lapisan udara, dan lapisan-lapisan udara tadi memiliki massa meskipun kecil. Ya. Dari di atas sini ya, 1 meter persegi misalnya. Ya. Jadi semua gas di atas kita sampai atmosfer paling ujung selebar 1 meter persegi ini berapa masanya ya? Kalau kita sudah tahu masanya kalikan gravitasi, kita temukan gaya beratnya. Gaya berat atau F-nya, gaya F. Tinggal dibagi area. Tadi kita misalnya ambil 1 meter persegi ya, 1. Nah, ini kita sebut sebagai tekanan. Berapa sih tekanan gas di atas muka bumi, di permukaan bumi, di ketinggian 0 derajat dari permukaan laut ya? Nah, ini kita sebut sebagai tekanan 1 atmosfer. Ya. Nah, setiap 1 meter persegi permukaan bumi ini mendapat tekanan dari gas di atmosfer. Ya. Menopang berat gas di atasnya. Nah, beratnya ini menghasilkan tekanan 1 atmosfer di permukaan laut. Nah, 1 atmosfer ini setara dengan 760 mmHg. mmHg itu apa? Nah, ini namanya alat ukur yang pertama itu namanya memakai air raksa, tabung ini seperti ini. Kita punya gelas yang diberi air raksa. Kemudian kita tambahkan tabung yang
lebih kecil, kapiler di tengahnya. Oke. Nah, tutupkan di sini, maka permukaan ini kan mendapat tekanan udara ya, berat udara di atasnya sampai atmosfer ujung atas. Oke. Nah, karena menekan, molekul cairan ini juga memberikan tekanan ke segala arah. Nah, khusus untuk bagian ini karena tidak terlindungi dari tekanan atmosfer terhadap kaca, maka dia tidak ada tekanan. Oke. Maka air raksa mulai naik ke kapiler tadi. Ya. Hingga naiknya berapa? Naiknya sepanjang atau setinggi 76 cm. Ya, maka ini yang kita gunakan pertama kali. Ya, 760 mmHg. Ya. Ketika air raksa naik sebanyak 760 mm atau 76 cm. Oke. Kita juga sebut sebagai 760 torr. Ya. Nah, ini 76 ini tekanan dibagi 760 ini disebut sebagai 1 torr. Oke. Nah, 1 atmosfer kalau kita gunakan Newton per meter persegi ini sama dengan 1,01325 kali 10 berpangkat 5 Newton per meter persegi. Ya. Nah, Newton per meter persegi ini kita sebut sebagai Pascal, satuan tekanan ya, Pascal. Ya, 1 atmosfer 1,01325 kali 10 berpangkat 5 Pascal. Ya. Nah, bagaimana ini kan untuk udara atmosfer ya. Kalau misalnya kita ingin tahu tekanan udara di dalam tabung gas misalnya, ya, tabung LPG itu tekanan udaranya berapa? Kita bisa gunakan apa untuk mengukurnya? Ya, kita gunakan alat yang kita sebut sebagai manometer, alat ukur tekanan. Oke. Nah, ada 2 jenis manometer ini, manometer tertutup ya dan manometer terbuka. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke. Manometer tertutup bagaimana? Nah, ini vakum, ya, tidak ada apa-apa, tidak ada udara di sini. Oke. Jadi kita tinggal hubungkan saja, oke, tabung tadi dengan, nah ini tabung umumnya sebelum dihubungkan ke gas kan ketinggian air raksanya sama ya, oke, tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan. Oke. Nah, satu kita hubungkan dengan gas, nah molekul gas ini akan menekan ke segala arah, ya, sehingga di satu sisi akan tertekan ke bawah, di sisi lain akan terdorong ke atas. Oke. Sehingga kita memiliki selisih ketinggian di sini. Ya. Selisih ketinggiannya ini berapa? Oh, berarti ini selisih tekanan antara sini dan di sini. Ya, kalau kita gunakan vakum maka tekanannya 0. Oke. Selisih ketinggiannya berapa? Ya, rho tekanan akibat berat dari air raksa. Ya. MGH dibagi A. Gitu ya. Berat dari air raksa ini MGH kan dibagi dengan A, luas penampang. Oke, maka kita dapatkan. Atau bisa gunakan dengan rho GH. Ya. Maaf. Ini berat dari air raksa ini adalah, oh ini rho GH bukan MGH ya. Rho GH. Oke. Ini berat dari air raksa, beratnya mg per A. Maaf, ini bukan MGH. Oke. Nah, beratnya ini bagaimana? MGA itu sama dengan apa? A itu luas penampang kali tinggi. Ya. Luas, apa namanya? Kita bisa hitung, misalnya A kalikan H, kan menjadi volume ya. Ini A luas penampangnya, H ketinggiannya, maka menjadi volume ya atas, maka saya juga kalikan dengan H. Nah, ini M dibagi A dan H ini menjadi volume. Ya. Nah, massa dibagi volume apa? Jadi rho. Ya. Jadi kita dapatkan formulanya rho GH. Oke. Tekanan pada manometer tertutup. Oke. Nah, adapun untuk manometer terbuka, yang di sisi sini bukan 0 tetapi 1 atmosfer. Ya. Berarti ini tekanannya adalah rho GH plus 1 atmosfer. Pada manometer terbuka, tekanan gas di dalam tabung menjadi tekanan akibat berat air raksa plus tekanan atmosfer. Oke, itu alat yang digunakan
sangat sederhana ya untuk mengukur besaran namanya tekanan gas oleh ilmuwan kimia mula-mula. Oke. Nah, dengan menggunakan manometer tadi ternyata kita temukan ada sifat khusus dari gas ya, yaitu hubungan antara volume gas dan tekanan. Oke. Misalnya saya memiliki gas yang sama ya. Awalnya saya berikan gas, kemudian tekanannya saya tambahkan. Oke. Ini kalau tekanannya hanya 0 mmHg misalnya, oke, maka volume gasnya menjadi kira-kira 1000 ml. Saya tambahkan air raksanya di sini. Kan air raksa menekan ya, menekan si gasnya. Oke, sampai segini. Oke. Tekanannya 760 mmHg. Nah, sekarang gas saya ternyata menjadi lebih kecil volumenya ya, dari awalnya 100 dia hanya menjadi 50 ml. Oke. Saya tambahkan lagi hingga menjadi tambah 1,5-nya lagi ya, menjadi 1520 mmHg. Oke. Nah, ternyata gas molekul volume gas saya menjadi lebih kecil lagi, 33,33 ml. Oke, ini dari observasi awal ini dieksperimenkan oleh Boyle, menghasilkan sebuah hukum Boyle ya, bahwa tekanan sebuah gas itu berbanding terbalik dengan volumenya. Oke. Ketika tekanannya besar, maka gas itu tendensinya untuk menjadi kecil ya. Seperti hanya kita tekan ya. Jadi dia molekulnya akan mengumpul, jadi volumenya menjadi mengecil. Kebalikannya, kalau tekanannya kecil, dia akan menyebar. Oke. Volumenya menjadi besar. Oke, kita bisa tuliskan sebagai P sebanding dengan 1/V ya. Atau P sebanding 1/V kalikan sama dengan 1/V kalikan K, sebuah konstan ya. Atau P kali V konstan. Oke. Maka kita bisa gunakan persamaan ini untuk menghitung perbandingan volume dan tekanan. Misalnya P1 kali V1 sama dengan K ya. P2 kali V2 sama dengan K juga. P3 kali V3 sama dengan K juga ya. Maka P1 V1 sama dengan P2 dan V2. Oke. Ini dengan catatan jumlah mol gasnya sama. Ya, ini kan gas yang sama, tidak kita tambahkan. Oke. Yang kedua, temperaturnya juga sama. Ya. Jadi hukum Boyle nyatakan bahwa pada N dan T yang konstan, yang sama, P sebanding dengan 1/V. Ya. Tekanan dari gas itu sebanding dengan volumenya.